Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvega Wardana dari kelas 01 SMJM 013, ruangan 307. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman pertemuan 13, isi materi tentang berbicara. Berbicara merupakan kegiatan menyampaikan informasi melalui media lisan. Berbicara merupakan salah satu keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara wajib dikuasai oleh pelajar dan mahasiswa. Berbicara merupakan bagian dari komunikasi. Berbicara masuk dalam komunikasi lisan. Komunikasi lisan dan tulisan keduanya memiliki perbedaan. Perbedaan keduanya dijelaskan pada bab beragam bahasa. Komunikasi lisan maupun tulisan keduanya saling melengkapi. Hal itu karena orang yang melakukan komunikasi lisan juga perlu memiliki data tertulis untuk disampaikan. Pengembangan keterampilan berbicara di lingkungan akademik biasanya dilakukan dengan presentasi ilmiah dan diskusi. Lulusan perguruan tinggi wajib memiliki kemampuan berbicara yang baik dalam forum apapun. Kemampuan berbicara seseorang dipengaruhi oleh pengetahuan yang dimilikinya. Untuk itu, seorang pembicara harus banyak membaca untuk memperoleh banyak pengetahuan. Selain itu, faktor fisik dan psikologis pembicara juga menjadi modal tambahan. Pembicara hendaknya memperhatikan penampilan untuk menghilangkan gagal fokus dan kecanggungan. Yang pertama, jenis berbicara ilmiah. Berbicara ilmiah tentu berbeda dengan berbicara biasa. Berbicara ilmiah merupakan kegiatan berbicara dalam forum resmi atau ilmiah. Pembicara memerlukan data untuk disampaikan. Data tersebut merupakan data ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ada berbagai jenis berbicara ilmiah, namun yang akan dipelajari pada pertemuan ini hanya ada 3, yaitu pidato, presentasi ilmiah, dan orasi ilmiah. Ketiga jenis berbicara ini sangat dibutuhkan mahasiswa baik di lingkungan kampus maupun di lingkungan luar kampus. Yang A, ada pidato. Pidato merupakan kegiatan berbicara kepada khalayak untuk tujuan tertentu. Pidato memiliki persamaan dengan ceramah, orasi, dan khotbah. Perbedaan mendasar dari pidato yaitu terletak pada gaya penyampaian dan forum penyampaiannya. Yang pertama, bagian-bagian pidato. Pidato merupakan bagian dari wacana lisan. Seperti halnya wacana, pidato memiliki 3 bagian utama. Bagian pertama berupa pembuka pidato, bagian kedua berupa inti pidato, bagian terakhir berupa bagian penutup pidato. Yang kedua, membuat naskah pidato. Membuat naskah pidato berarti menuangkan gagasan dalam bentuk tulisan. Naskah pidato sangat dibutuhkan untuk menghindari kehilangan ide saat sedang berpidato. Keuntungan berpidato menggunakan naskah yaitu pidato lebih terarah. Menggunakan naskah membantu pembicara mengingat garis besar yang akan disampaikan. Tata bahasa lebih rapi apabila berpidato menggunakan naskah. Menyusun naskah pidato yang baik setidaknya memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, ada bagian pembuka, hendaknya menguraikan poin-poin penting yang akan disampaikan. Tujuannya yaitu agar peserta dapat mengetahui lebih dahulu. Dan yang kedua, pada bagian inti pidato hendaknya menonjolkan poin-poin yang sudah disampaikan pada bagian pembuka tadi. Tujuannya agar kedua bagian tersebut saling berhubungan. Bedanya, pada bagian inti pidato ini, poin utama dijelaskan lebih rinci sehingga peserta memahami pesan yang disampaikan pembicara. Yang ketiga, penyajian simpulan pidato hendaknya tidak terlalu panjang. Hal itu agar peserta tidak jenuh dan tetap mengingat poin-poin penting yang sudah disampaikan pada bagian inti tersebut. Dan yang keempat, naskah pidato yang sudah dibuat hendaknya disunting terlebih dahulu sebelum disajikan. Penyuntingan naskah pidato meliputi 3 hal, yakni isi pidato, bahasa pidato, dan penalaran. Isi pidato perlu diperiksa kembali untuk menghindari kesalahan tulis dan menghindari makna yang ambigu. Bagian bahasa juga perlu disunting. Diksi perlu diperhatikan agar tidak menampilkan kosakata yang sulit dipahami oleh peserta. Begitu juga dengan penalaran naskah pidato,
hendaknya dipastikan menggunakan penalaran yang tepat, baik penalaran deduktif maupun campuran. Jenis pidato. Pidato berdasarkan cara penyampaiannya dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu pidato dengan teks dan pidato tanpa teks. Pidato dengan teks yaitu pidato yang dalam penyampaiannya menggunakan teks. Teks tersebut bisa berupa naskah pidato ataupun kisi-kisi. Pidato tanpa teks yaitu pidato yang dalam penyampaiannya tidak dibantu menggunakan teks. Jenis pidato ini bisa dilakukan dengan menghafal materi yang akan disampaikan, atau juga karena memang sudah memahami materi yang akan disampaikan. Yang B ada presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah yaitu penyajian lisan yang bertujuan untuk memaparkan gagasan dalam forum ilmiah. Peserta dalam forum ilmiah ini tidak banyak, biasanya tidak lebih dari 30 orang. Materi yang disampaikan biasanya berupa data ilmiah dari hasil riset. Orang yang melakukan presentasi ilmiah biasanya membutuhkan alat bantu berupa lembar presentasi dalam bentuk salindia. Salindia yang dipaparkan hendaknya tidak terlalu banyak. Hal itu untuk menghindari kejenuhan peserta. Data yang disajikan dalam salindia hendaknya hanya inti-intinya saja. C. Orasi ilmiah. Orasi ilmiah bentuknya sama seperti presentasi ilmiah. Bedanya, orasi ilmiah dilakukan di depan banyak orang dengan ruangan yang lebih luas. Jika presentasi ilmiah pesertanya tidak lebih dari 30 orang, maka orasi ilmiah jumlah pesertanya lebih dari 30 orang. Orasi ilmiah biasanya dilakukan dalam seminar, wisuda, pengukuhan guru besar, ataupun forum lain yang lebih luas. Yang kedua, forum berbicara ilmiah. Forum berbicara ilmiah merupakan tempat untuk bertukar pikiran. Terdapat beberapa jenis forum yang bisa digunakan untuk berbicara ilmiah. Masing-masing forum memiliki perbedaan satu sama lain tergantung fungsi, bentuk, dan tujuannya. A. Lokakarya. Dalam KBBI dijelaskan sebagai pertemuan antara para ahli pakar untuk membahas masalah praktis atau yang bersangkutan dengan pelaksanaan dalam bidang keahliannya. Lokakarya yaitu forum ilmiah yang berfungsi untuk menghasilkan sebuah produk. Produk yang dihasilkan bisa berupa benda maupun non-benda. Lokakarya biasa disebut dengan workshop. Contohnya lokakarya penulisan di media massa. Tujuan dibuatnya lokakarya tersebut agar peserta bisa menulis dan mempublikasikan tulisannya di media massa. B. Kuliah umum. Kuliah umum yaitu forum kuliah yang dihadiri oleh satu orang pemateri ahli. Kuliah umum dipandu oleh seorang moderator yang kadang juga bertugas sebagai notulensai. Sebaiknya notulensi dan moderator dilakukan dua orang yang berbeda. Bedanya dengan kuliah biasa, kuliah umum terbuka untuk umum yang hadir bukan hanya mahasiswa. Seperti halnya kuliah pada umumnya, kuliah umum juga diselingi diskusi. Diskusi dipandu oleh moderator, peserta boleh bertanya seputar materi kepada narasumber. C. Seminar. Dalam KBBI dijelaskan sebagai pertemuan atau persidangan untuk membahas suatu masalah di bawah pimpinan ahli, guru besar, pakar, dan sebagainya. Seminar merupakan forum ilmiah yang dihadiri oleh dua orang pembicara. Seminar hampir sama dengan kuliah umum, bedanya seminar pembicaranya lebih banyak. Seminar juga dipandu oleh moderator. D. Simposium. Simposium merupakan diskusi publik yang terarah dan dihadiri oleh beberapa pembicara. Diskusi dalam simposium dipandu oleh seorang moderator dan dicatat oleh notulen. Setiap pembicara memberikan pemaparan sesuai waktu yang diberikan. Masalah yang dibahas dalam simposium sudah diinformasikan sebelumnya. Yang ketiga, menjadi pembicara yang baik. Tidak semua orang mampu berbicara dalam forum ilmiah. Berbicara dalam forum ilmiah perlu dipelajari oleh setiap mahasiswa agar bisa menjadi pembicara yang baik di masyarakat. Mahasiswa harus tampil beda. Untuk itu, materi ini wajib dipelajari dengan baik oleh setiap mahasiswa.
Menjadi pembicara yang baik tentunya menjadi harapan semua orang, tetapi bagaimana cara menjadi pembicara yang baik perlu dipelajari dan dipraktikkan. Pembicara perlu memahami beberapa hal sebelum memulai kegiatan. Yang A. Penampilan. Pembicara hendaknya memperhatikan penampilannya. Penampilan pembicara sangat mendukung jalannya kegiatan. Hendaknya tidak menggunakan pakaian yang aneh, sehingga mengganggu jalannya kegiatan. Berpakaian yang sopan memudahkan peserta untuk menerima pembicara. Pembicara hendaknya mengetahui tema pakaian. Ada forum yang mengharuskannya memakai batik, pakaian formal, ataupun pakaian santai. Salah kostum tentu sangat mengganggu konsentrasi pembicara. Selain itu, pakaian yang terlalu mencolok juga akan membuat peserta salah fokus. Pembicara hendaknya memperhatikan kombinasi warna pakaian, tidak mengenakan pakaian yang warnanya saling bertentangan, seperti atasan kuning dengan bawahan merah. Selain dari segi pakaian, penampilan rambut dan wajah juga harus diperhatikan oleh sang pembicara. Gaya rambut hendaknya disesuaikan dengan tema forum. Pembicara pria hendaknya tidak mengenakan aksesoris wanita. Pembicara wanita tidak mengenakan dandanan yang mencolok. B. Menguasai materi. Materi adalah hal utama yang ditunggu-tunggu oleh peserta. Pembicara yang baik harus menguasai materi yang akan disampaikan. Pembicara harus mempelajari materi untuk menghindari lupa materi. Pembicara bisa menggunakan bantuan lembar presentasi dalam bentuk salin dia. Jangan sampai pembicara lupa materi saat presentasi berlangsung. Yang C. Karakter. Pembicara yang baik memiliki karakter dan gaya penyampaiannya sendiri. Hendaknya tidak menjiplak gaya orang lain. Hal itu akan membuat peserta mengira pembicaranya kurang kreatif. Karakter dapat muncul kalau pembicara sudah mengetahui celah berbicara dalam forum ilmiah. D. Memahami peserta. Peserta forum berasal dari berbagai kalangan, lintas ras, suku, dan agama. Pembicara hendaknya memahami peserta forum. Pembicara tidak boleh menyinggung unsur sara yang bisa berakibat pada perpecahan di masyarakat. Pembicara juga tidak boleh menghina dan memandang rendah gender. Semua peserta harus dihormati dan tidak boleh dipandang rendah. Yang E. Luas. Pembicara hendaknya perlu berlaku luas. Ada banyak pembicara yang terlalu berapi-api dalam berbicara. Pembicara harus memahami intonasi, nada, dan situasi forum. Forum yang dilakukan ruang tertutup tentu berbeda dengan forum terbuka. Forum yang dilakukan pada ruang tertutup tentu berbeda. Forum yang dilakukan ruang tertutup tentu berbeda dengan forum yang dilakukan pada ruang terbuka. Pembicara hendaknya tidak emosional yang meledak-ledak, sehingga peserta merasa terganggu dengan suara pembicara. Pembicara berbicara untuk memaparkan informasi, bukan untuk menyakiti telinga peserta. F. Memiliki selera humor. Tidak sedikit pembicara yang memiliki selera humor disukai oleh peserta. Selera humor dilahirkan untuk menghindari kejenuhan peserta. Humor dibangkitkan pada tengah-tengah acara agar peserta tidak tegang. Yang G. Masalah dan solusinya. Bisa berbicara di depan halayak tentu menjadi impian setiap orang. Ia akan menjadi perhatian khalayak. Semua mata tertuju padanya, memperhatikan setiap gerak-geriknya dan mendengarkan informasi yang disampaikannya. Namun ternyata menjadi pembicara bagi pemula itu tidak mudah. Pembicara pemula biasanya mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, seperti dengan demam panggung, merasa canggung, lupa materi, dan sebagainya. Sekian rangkuman dari materi berbicara pada pertemuan 13 hari ini. Saya minta maaf apabila ada kekurangan. Selamat siang.